Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Timur Cahya Purnami. Di sini saya akan membuat presentasi yang berjudul Promosi Perpustakaan di Era Digital untuk melengkapi tugas tuton ketiga mata kuliah Media Teknologi. Pentingnya sebuah perpustakaan melakukan promosi perpustakaan adalah yang pertama, membantu mengenalkan kepada pemustaka mengenai perpustakaan itu sendiri seperti layanannya, koleksinya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan. Kemudian selain itu bisa meningkatkan kunjungan perpustakaan nih, baik kunjungan secara fisik atau pemustaka datang langsung ke perpustakaan atau kunjungan-kunjungan digital seperti mengakses website dan segala macam. Kemudian ada juga sebuah studi yang mengatakan bahwa promosi perpustakaan ini akan meningkatkan awareness para pemustaka tentang layanan yang ada di perpustakaan. Kanal promosi perpustakaan yang efektif adalah yang pertama yaitu melalui media sosial. Media sosial ini bisa Instagram, bisa Facebook, ataupun TikTok. Kenapa? Karena media sosial ini bisa menjangkau lebih banyak orang nih, tidak terbatas ruang dan waktu. Kemudian yang kedua ada website perpustakaan. Website perpustakaan ini menjadi kanal promosi yang resmi gitu. Jadi bisa mengetahui koleksi apa aja sih yang ada di perpustakaan, layanannya, kegiatannya, itu tuh resmi dan sudah pasti relevan atau benar gitu kalau udah lewat website. Kemudian ada juga melalui layanan e-resources dan e-journal. Nah, melalui layanan e-resources dan e-journal ini, para pemustaka bisa mengetahui bagaimana sih cara aksesnya, cara penggunaannya, dan lebih banyak lagi mereka tahu mengenai koleksi-koleksi yang dilanggan atau judul-judul yang dilanggan mengenai e-journal dan e-resources ini. Selanjutnya adalah mengenai strategi promosi utama nih. Jadi yang pertama yang perlu dilakukan adalah segmentasi pemustaka. Kita harus mengelompokkan nih, siapa sih pemustaka kita. Nah, hal ini itu akan berfungsi agar promosi yang kita lakukan itu tepat sasaran. Kemudian yang kedua, promosi ini tuh kita harus membuat identitas visual. Jadi kita misalkan buat promosi itu harus disertakan nama perpustakaannya apa, bisa juga logonya atau warna-warna yang identik gitu dengan perpustakaan milik kita. Kemudian ada variasi konten. Jadi konten promosi ini jangan melulu tentang kayak layanan perpustakaan aja. Jadi banyak harus dikombinasikan, misalnya kayak informasi-informasi, kemudian ada edukasi, mungkin ada event, dan koleksi-koleksi baru juga bisa. Kemudian kita juga harus menggunakan multi program nih. Jadi multi program ini maksudnya bisa dari lewat online maupun offline. Jadi promosinya itu nggak harus lewat media sosial aja, tapi kita juga bisa nih promosi lewat offline. Misalkan dari event-event yang ada di perpustakaan itu kita selipin promosi-promosi perpustakaan. Kemudian untuk konten apa sih yang efektif untuk kita beri atau kita sasar di promosi ini? Jadi yang pertama adalah informasi mengenai layanan yang tersedia di perpustakaan. Misalkan kayak layanan baca di tempat, atau mungkin peminjaman pengembalian, atau lain-lain yang dimiliki oleh perpustakaan. Kemudian konten yang kedua adalah konten-konten edukasi. Misalnya mengenai tips-tips mencari jurnal atau mencari e-resources, e-book yang dilanggan oleh perpustakaan. Kemudian konten mengenai koleksi baru milik perpustakaan, buku-buku baru nih yang baru datang atau jurnal-jurnal baru, itu bisa menjadi konten promosi yang efektif. Kemudian yang terakhir adalah konten-konten interaktif, misalkan kayak kuis-kuis seperti itu. Jadi terkesan santai, seru, tapi promosi ini tetap bisa menyasar nih ke pemustaka. Kemudian untuk tantangan apa sih yang kira-kira bakal dihadapi oleh para pustakawan dalam melakukan promosi perpustakaan ini? Jadi yang pertama adalah skill dari pustakawan itu sendiri yang masih sangat beragam ya. Jadi ada yang udah ahli, ada yang masih belajar seperti itu. Itu juga termasuk tantangan. Kemudian yang kedua adalah SDM promosi ini yang terbatas. Jadi pustakawan ini kadang udah disibukkan di kegiatan-kegiatan pokok perpustakaan yang mereka ini bahkan tidak berpikir nih soal promosi ini karena terbatasnya waktu kerja mereka. Kemudian adalah akses internet yang sampai saat ini juga masih belum merata gitu, kayak misalkan di daerah 3T itu kan ada tuh yang daerah-daerah yang belum ada akses internet. Kemudian adalah konsistensi yang masih belum tinggi, jadi kayak
kadang posting, kadang enggak, kadang melakukan promosi, tapi kadang juga enggak sama sekali, seperti itu juga tantangan. Kemudian materi yang terakhir adalah mengenai rekomendasi implementasi promosi perpustakaan ini seperti apa sih? Jadi yang pertama, pustakawan ini harus membuat kalender promosi 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan ini pustakawan harus bisa memisah-misahkan, misalkan tanggal 1 upload mengenai event, tanggal 2 mengenai koleksi yang baru, seperti itu. Yang kedua adalah mengkombinasikan promosi offline dan online. Jadi jangan hanya satu kanal saja, karena hal tersebut kurang efektif. Ada nih yang make media sosial terus, memang ada, tapi ada juga yang mereka lebih suka media-media offline. Misalkan ketika mereka kunjungan ke perpustakaan, itu bakal lebih mengena promosinya, karena mereka merasa kalau promosi langsung itu lebih terpercaya. Kemudian langkah yang terakhir adalah evaluasi bulanan. Jadi kita lihat nih engagementnya, kunjungan perpustakaan meningkat atau enggak, layanannya dipakai atau enggak, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi dengan topik promosi perpustakaan di era digital. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.